Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ketemu pada bulan September di awal minggu ini. Puji Tuhan, kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, karena Yesus Tuhan adalah sahabat kita yang luar biasa. Haleluya. Buatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku dan semua kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku dan sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar
Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Amin. Tanpa pengampunan-Mu Tuhan, kami sudah mati ya Tuhan. Ya Yesus. Tapi karena pengampunan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, kami boleh hidup ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami memperoleh kemenangan ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Yarabaya sane. Haleluya. Percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Yesus, dalam Yesus, ku percaya ada kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus, Percaya dapat kemuliaan kuasa salibnya, jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. In Christ alone, I place my trust and Find my glory in the power of the cross. in every victory. Let it stand on me, My source of strength, my source of hope, in Christ my source of strength, my source of hope, in Christ alone. My source of strength, my source of hope, in Christ Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kekuatanku, harapan, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ada kekuatan baru. Dalam Yesus
dimanapun kita berada, di ruangan apapun yang kita gunakan untuk beribadah. Percaya Bapak Ibu, di dalam kuasa darah Yesus itu ada kemenangan. Amin. Di dalam kuasa Tuhan Yesus itu ada kesembuhan. Yes, Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus itu ada pemulihan. Yes. Apapun saat ini yang sedang kita alami, apapun saat ini yang sedang kita pertanyakan, segala pertanyaan yang timbul di dalam hati dan pikiran kita. Tapi percaya satu hal dan imani satu hal, bahwa Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus itu akan ada kemenangan. Itu ada kemenangan dan kemenangan akan kita hadapi. Kemenangan dan kemenangan akan kita alami. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami percaya Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan peristiwa di mana Engkau mencurahkan darah-Mu atas setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami tidak menyia-nyiakan darah-Mu yang tercurah atas setiap kami. Tapi kami boleh mengambil bagian Tuhan. Kami boleh mengambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, dan untuk generasi kami, untuk bangsa kami Tuhan. Kami boleh membawa, dan kami boleh membawa mereka, jiwa-jiwa itu untuk-Mu ya Tuhan. Amin. Dan itu boleh terjadi atas setiap kami, terjadi atas setiap gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini kami siapkan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, karena kami tahu melalui kebenaran firman-Mu yang akan Engkau isi bagi setiap kami ya Tuhan, itu akan menghidupkan kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Karena melalui firman-Mu Tuhan, itu akan menerangi setiap langkah kehidupan kami, menerangi setiap jalan-jalan kami, untuk mana yang harus kami lewati Tuhan, untuk mana yang harus kami ambil bagian Tuhan Yesus. Karena kami tahu tanpa firman-Mu Tuhan, kami bisa melenceng ke kiri dan ke kanan Tuhan. Bahkan tanpa firman-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami akan kalah Tuhan Yesus. Kami akan terbawa akan arus dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya dengan firman-Mu yang akan membawa kami Tuhan, itu mengalir berjalan sesuai dengan mau-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan Engkau dimuliakan ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan berfirman atas setiap kami, urapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Firman-Mu itu akan menembus setiap hati kami, akan menembus setiap telinga kami, membukakan telinga kami untuk mendengar ya Tuhan, membukakan mata kami untuk kami melihat Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada menjadi panglima kami ya Tuhan. Engkau ada menjadi penghibur kami ya Tuhan. Roh-Mu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa menemui saudara-saudara kembali pada hari ini. Kita akan kembali saudara merenungkan firman Tuhan. Ya, saudaraku, tidak terasa ya, tahun 2021 itu sudah 4 bulan lagi loh selesai ya. Sementara kita hidup di dalam masa pandemi ini sudah 1,5 tahun ya. Waktu berlalu begitu cepat ya. Nah, memang saudaraku ya, kita hidup di dalam zaman yang dikatakan zaman percepatan. Ada pepatah yang bilang seperti ini, siapa yang cepat dia yang dapat. Nah saudaraku, zaman percepatan ini juga ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Tetapi kemajuan teknologi yang pesat ini tidak membuat hidup kita itu makin memiliki banyak waktu ya. Walaupun dengan teknologi-teknologi, pekerjaan-pekerjaan bisa dipermudah ya. Harusnya kan kita memiliki lebih banyak waktu. Tapi ternyata faktanya enggak tuh saudara ya. Kita justru nyatanya sepertinya makin kekurangan waktu itu ya. Rasanya nggak cukup gitu waktu 1 hari 24 jam. Walaupun ya banyak yang sudah dipermudah ya dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Nah, saudara, hidup kita dijejali dengan berbagai macam aktivitas dengan target-target yang harus dicapai dalam kurun waktu yang ketat. Pikiran kita gaduh. Pikiran kita riuh dengan berbagai macam agenda atau urusan. Ada orang yang menghadiri rapat masih pagi hari loh saudara, di jam kantor. Tapi terlihat mukanya itu sudah kusut gitu, matanya sayu, ya, nggak ada kegairahan. Ya. Dan waktu ditanya, kok pagi-pagi sudah suntuk seperti itu? Ya Pak, tadi pagi baru tidur jam 2 atau jam 3, harus selesaikan pekerjaan, harus mempersiapkan untuk meeting hari ini. Nah saudara, kalau kita lihat juga di dalam kehidupan di rumah tangga ya, ibu-ibu muda diberondong ya dengan tugas-tugas rumah tangga dan rengean atau cecaran dari anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Biasa ya saudara, kalau anak masih kecil-kecil tuh suka ribut gitu saudara. Kalau minta sesuatu itu akan terus mencecar gitu ya. Dan ini hari demi hari dicecar seperti itu, seperti berondongan senapan mesin itu saudara. Itu bisa merontokkan loh semangat para ibu-ibu muda ini ya. Istri yang kepayahan menjadi mudah jengkel, tidak puas dan frustasi. Nah ini memancing masalah untuk ajang konflik dalam rumah tangga.
Orang-orang begitu disibukkan dengan urusan-urusan sehari-hari yang menimbulkan ketegangan demi ketegangan di dalam kehidupan ini. Kegiatan yang begitu padat menghasilkan keletihan. Dan keletihan itu sendiri menjadikan cepat marah. Dan cepat marah mengakibatkan keacuhan. Dan keacuhan itu diterjemahkan oleh anak-anak sebagai kurang kasih sayang dan penghargaan pribadi. Sebagai akibatnya, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya menjadi renggang. Saudara, kemajuan teknologi yang memudahkan orang dalam melakukan tugas-tugasnya ternyata di sisi lain membawa beban-beban kerja yang semakin besar. Kalau Anda perhatikan angka depresi yang dialami oleh orang-orang yang hidup di zaman ini, ya, yang disebut zaman kemudahan, yang disebut zaman percepatan, angka depresi itu ternyata jauh lebih besar daripada zaman lampau. Ketika hampir segala sesuatunya dijalankan secara manual. Kita hidup dalam keadaan yang paradoksal, saudara. Ya. Zaman kemudahan, tetapi sekaligus menjadi satu zaman yang penuh dengan ketegangan. Nah, saudaraku, rata-rata hidup manusia di zaman percepatan atau zaman kemudahan ini memiliki siklus hidup yang aneh. Coba saudara perhatikan. Sewaktu sehat, bekerja begitu keras, mencari uang sebanyak-banyaknya, sampai mengakibatkan atau mengabaikan kesehatannya. Dan setelah jatuh sakit, ya karena kurang istirahat, atau kurang memperhatikan ya kesehatannya, saudaraku, lalu jatuh sakit. Nah, lalu apa yang dikumpulkannya dengan kerja keras setiap hari itu dihabiskannya untuk membayar biaya pengobatan untuk memulihkan kesehatannya yang tadinya diabaikan. Tapi ketika kemudian sembuh sehat, nah itu diulang lagi, saudara. Nah, ini yang tadi saya katakan siklus hidup yang aneh dari manusia zaman modern ini. Saudaraku, pengamatan dari Salomo yang dituliskan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 14 berkata seperti ini. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, angin kok dijaring, saudara. Namanya jaring itu kan penuh dengan lubang-lubang. Nah, bagaimana mungkin angin itu dijaring, saudara? Nah, ini yang Salomo amati, ya. Kesia-siaan dari apa yang dilakukan oleh manusia di bawah matahari ini. Saudaraku, setiap kewajiban yang kita hindari adalah sumber rasa bersalah. Dan bila yang kita miliki lebih banyak komitmennya daripada yang dapat kita lakukan, maka penghargaan diri akan diturunkan oleh setiap kegagalan. Nah, situasi ini menyebabkan depresi dalam diri orang yang mengalaminya. Nangkap maksud saya, saudaraku? Ya. Jadi kalau yang kita miliki itu lebih banyak komitmennya, lebih banyak janji-janjinya daripada apa yang kita bisa selesaikan, daripada apa yang kita bisa lakukan, maka kegagalan-kegagalan untuk mencapai janji-janji atau mencapai komitmen-komitmen yang sudah dibuat itu mengakibatkan harga diri seseorang itu akan turun gitu. Dan ini menjadi sumber bersalah. Akhirnya manusia atau orang tersebut akan menghukum dirinya sendiri, itu saudaraku. Dan ini yang mengakibatkan depresi di dalam diri orang-orang yang mengalaminya.
Nah, saudaraku, itulah potret kegaduhan hidup manusia di zaman modern ini. Hal-hal yang tadi saya sampaikan itu sangat mudah kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara mau amati, saudara akan temukan, saudara tidak akan asing dengan apa yang tadi saya katakan, saudara. Padatnya aktivitas dan ketegangan-ketegangan kehidupan ini sering merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita gagal memiliki quality time dengan Tuhan karena kita tidak memiliki waktu, karena kita diburu-buru, karena kita dikejar-kejar dengan komitmen-komitmen kita. Kita dikejar-kejar dengan target-target pekerjaan yang harus kita selesaikan. Pada suatu jamuan makan dari seorang pemimpin orang-orang Farisi, waktu itu Yesus diundang makan, jamuan makan oleh seorang pemimpin ya, dari orang-orang Farisi. Nah, Yesus banyak berbicara, Yesus banyak melihat, dan kemudian dia banyak ya menyoroti soal bagaimana yang dilihatnya di dalam undangan perjamuan itu orang-orang berebut ya untuk duduk di tempat-tempat yang terhormat yang semestinya tidak disediakan bagi dirinya. Nah, ada seorang tamu yang berkata kepada Yesus, alangkah bahagianya atau berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Menanggapi perkataan itu, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepadanya. Yuk kita lihat ya, Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 kita akan membaca ayat 16 sampai 24. Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 24. Saudara membuka Alkitab saudara di rumah, sementara saya bacakan ayat demi ayat dan saudara bisa mengikuti melalui Alkitab saudara sendiri. Ya, mari kita membacanya ayat demi ayat. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melamporkan kepada tuannya, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudaraku, idealnya memang berbahagia dan menjadi suatu kehormatan untuk dapat diundang dalam jamuan makan Tuhan. Menikmati quality time dengan Tuhan. Bukan saja di zaman itu, sekarang pun demikian, saudara. Namun apa yang kita lihat dari ayat 18 ayat dan sampai dengan ayat yang ke-20. Orang-orang yang tadinya diberikan satu privilege, orang-orang yang tadinya diberikan suatu privilege itu suatu
kehormatan, saudara. Tetapi tadi dikatakan mereka bersama-sama minta dimaafkan. Ya. Ayat 18, seorang berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan ya. Yang lain berkata, aku telah memberi 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku minta dimaafkan ya. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin ya. Karena itu aku tidak dapat datang. Maafkan saya. Nah saudaraku, orang-orang Yahudi seharusnya berbahagia diundang dalam jamuan makan Tuhan, yaitu keselamatan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, terutama ya pertama-tama ya disampaikan kepada orang Yahudi. Tetapi mereka malah menolaknya untuk menjalankan kepentingan mereka masing-masing. Mereka tidak punya waktu karena kesibukan mereka masing-masing. Undangan Tuhan yang diberikan kepada mereka untuk masuk di dalam keselamatannya itu diabaikan, dihiraukan oleh mereka. Saudaraku, saya berkata kepada saudara, prioritas Anda akan terlihat dari banyaknya waktu untuk kegiatan yang Anda luangkan. Saudara ingat apa yang Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana saudara meluangkan banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan saudara, itu mencerminkan disitulah hati saudara berada. Perhatikan saudara, hati Anda akan mengikuti cara pandang keberhargaan Anda. Apa yang saudara anggap berharga, maka saudara akan banyak meluangkan waktu saudara ke hal tersebut. Dan hati Anda akan mengikuti kemana ya prioritas Anda itu saudara berikan. Saudaraku, saya merenungkan perkataan Yesus ketika ia menghardik terjangan taufan dan gemuruh ombak yang menghantam perahu murid-murid dan Yesus yang ada di dalamnya. Ketika mereka selesai ya melayani orang banyak dengan memberi 5.000 orang laki-laki dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya ke seberang. Tapi pada petang hari itu datang angin tofan dan gelombang lautan yang mengamuk menerjang ya, perahu mereka. Saat murid-murid menemui Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru kita binasa." Kemudian Yesus berdiri, dia memandang ke lautan dan dia berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu, saudaraku, gemuruh lautan dan tiupan keras dari angin tofan itu menjadi teduh dan tenang. Saudaraku, yuk kita renungkan ya. Mari kita membayangkan situasi di petang hari itu, saudaraku. Ketika tiupan angin itu begitu keras, ya, angin topan yang begitu dahsyat, ya, datang menerjang perahu murid-murid Tuhan, dan gemuruh deburan ombak yang tinggi, gelombang lautan itu bergulung-gulung yang mendekat dan bahkan menghantam perahu murid-murid. Saudaraku, saya pastikan pada saat itu, ya, murid-murid fokusnya pada kejadian apa yang ada di depan mata itu. Mereka fokus pada bahaya yang mengerikan
yang sedang mengancam mereka. Itulah sebabnya mereka berteriak kepada Tuhan, kita binasa. Pikiran mereka kacau saat itu. Mereka tidak dapat menikmati quality time dalam perjalanan menuju ke seberang. Walaupun Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Saya membayangkan kecepatan angin taufan dan gemuruh gelombang yang menerjang perahu. Murid-murid waktu itu seperti kecepatan dan gemuruhnya aktivitas yang menerjang kehidupan manusia hari-hari ini sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Kini untuk sejenak di masa pandemi COVID-19 ini, segala kegaduhan dan gelombang kepadatan aktivitas kita yang mengganggu quality time kita bersama dengan Tuhan sedang diteduhkan. Aktivitas-aktivitas kehidupan kita yang memburu kita itu sedang di slow down, sedang direm dan diperlambat lajunya. Saudaraku, saya juga percaya bahwa setiap kejadian itu pasti ada pesan Tuhan di dalamnya. Nah, itulah yang harus kita temukan agar kita bisa meresponinya dengan tepat. Mari kita maknai masa pandemi ini sebagai undangan dari Tuhan untuk mendekat kepadanya, menikmati jamuannya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita lihat di sini, saudara, untuk dapat berdoa, untuk dapat menikmati quality time dengan Tuhan, kita perlu menguasai diri dan menenangkan diri kita. Saya setuju dengan Anda bahwa kita tidak bisa menenangkan dan menguasai diri kalau sedang dikempur dengan berbagai macam persoalan hidup, dengan kepadatan aktivitas dan segala tuntutan yang begitu tinggi. Tetapi itu bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi keadaan kita. Bagian kita adalah melangkah datang kepada undangan Tuhan. Bagian kita adalah mendengar seruan Tuhan. Bagian kita adalah memperhatikan apa yang Tuhan mau dan menyerahkan segala beban-beban kita kepadanya. Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah hari-hari ini banyak orang-orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat? Dengar, Yesus berkata, mari datang kepadaku, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Aku akan memberi kepadamu kelegaan. Datanglah kepadaku. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudaraku, lihat dari kedua ayat ini. Langkah pertama adalah datang. Yesus berkata, marilah. Undangan untuk datang kepadanya. Bagian kita adalah meresponinya. Kita datang. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7 tadi berkata, setelah datang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudaraku, ada sebuah kata-kata yang saya pikir ini nggak tepat ya.
Sering kita mendengar orang berkata, tanggallah bebanmu dan datanglah kepada Tuhan. Nah, saudara, coba kita cermati kata-kata ini. Mari tanggalkan semua beban saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Nah, menurut saya ini kata-kata yang tidak tepat, saudara. Dari apa yang kita baca, kita pelajari tadi adalah, ya, Yesus berkata kepada orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepadamu. Tidak dikatakan, lepaskan dulu bebanmu dan datang kepadaku. Tetapi Yesus berkata, mari kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Artinya, ya, dengan segala beban yang masih ada di dalam diri saudara, dan ada di dalam diri Anda, bawalah dan datanglah kepada Tuhan. Kemudian setelah saudara datang, baru diserahkan beban itu kepada Tuhan. Ya, bukan dilepaskan dulu, baru datang kepada Tuhan. Itu salah, saudara. Ini yang membuat kenapa orang-orang frustrasi, saudara. Ya. Dia sedang mengalami satu beban berat. Dia sedang mengalami suatu keletihan. Dan bagaimana dia bisa melepaskannya dengan sendiri, saudara. Dia butuh orang lain untuk melepaskan bebannya. Dan itu yang Yesus katakan, mari datang kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Nah, saudaraku, ya, yuk hati-hati ya dengan perkataan kita, ya. Pikir apa yang kita katakan, ya saudaraku, ya. Nah, jangan hal-hal ini membuat orang-orang itu jadi terhalang untuk datang kepada Tuhan. Orang jadi ogah-ogahan datang kepada Tuhan dengan berkata, ya, kita berkata, tanggalkan dulu bebanmu, mari datang kepada Tuhan. Loh, kita ini sedang berbeban berat, kita butuh pertolongan, dan kita nggak sanggup, beban kita itu terlalu berat, kita nggak sanggup untuk melepaskannya. Saya justru butuh seseorang yang bisa mengangkat beban saya. Nah, itulah Yesus. Apa yang Yesus katakan? Mari perhatikan apa yang Yesus katakan dengan cermat. Datanglah kepadaku, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyerahkan untuk selanjutnya kekhawatiran saudara kepada Tuhan, maka dikatakan oleh Yesus, aku beri kelegaan kepadamu. Sebab apa? 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tadi berkata, aku Tuhan yang memelihara kamu. Dan Yesus berkata, Matius 11 ayat 28, ketika engkau datang kepadaku dan Allah memeliharamu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku, saya lanjutkannya. Lihatlah apa yang dilakukan murid-murid Yesus, ya, di tengah amukan angin taufan dan gemuruh gelombang taufan. Dengan segala kekhawatiran mereka datang mendekat kepada Yesus. Perhatikan, mereka menemui Yesus. Artinya mereka datang kepada Yesus. Dan mereka menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Yesus. Kekhawatiran mereka apa saat itu? Kita binasa. Dan itu diutarakan kepada Yesus dengan jujur, guru, kita binasa. Ya. 2 langkah, saudara, kita perhatikan di sini. Mereka datang menemui Yesus, kemudian mereka menyerahkan beban mereka, mereka menyerahkan persoalan mereka, mereka menyerahkan ketakutan mereka, mereka menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan dan berkata, kita binasa, guru. Lalu apa yang Yesus perbuat? Dia berdiri menghadapi taufan dan angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Saat itu, saudaraku, kita lihat, seketika itu juga angin taufan dan gemuruh gelombang itu reda. Ya. Pada saat kita menyerahkan kendali atas segala persoalan kita kepada Tuhan, maka pada saat itu Tuhan yang mulai pegang kendali.
Dia yang memegang kontrol atas segala situasi yang kita serahkan kepada Tuhan. Ada sebuah lirik pujian berkata seperti ini, saudara. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Mazmur 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya juga ingat sebuah lirik pujian, saudara, berkata seperti ini. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Yang selanjutnya, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ya saudara, memang kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan ya bekerja mengatasi persoalan-persoalan kita udah tidak sanggup untuk menghadapinya. Kita ada di satu jalan buntu, dan ketika kita datang menyerahkan kepada Tuhan dan bagaimana kita melihat Tuhan bekerja untuk meneduhkan apa yang sedang kita hadapi, hati kita akan terpikat ya, dengan luar biasanya ya, kekuasaan Tuhan yang bekerja untuk menolong kita. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan di dalam perahu itu. Pada saat ketika taufan dan angin dan gemuruh gelombang itu diteduhkan, laut menjadi teduh seketika itu juga dicatat di dalam Alkitab. Mereka berpandangan satu dengan yang lain dan berkata, orang macam apa dia ini? Sehingga laut dan angin pun tunduk kepadanya. Itulah saudara yang memikat hati kita saat kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib untuk membela ya, orang-orang yang mau datang mendekat, menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Saudaraku, saya sarankan Anda untuk membaca seluruh kitab Mazmur ya. Anda akan melihat bagaimana Daud yang hidupnya itu digempur dengan berbagai macam persoalan. Dia mendekat kepada Tuhan, mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan, dan mendapatkan ketenangannya, sehingga bisa menikmati quality time dengan Tuhan. Saudara, namanya undangan tentu perlu ya tanggapan atau respon dari kita. Apakah kita mau menerima atau tidak? Rintangan-rintangan yang suka kita jadikan alasan untuk tidak datang kepada Tuhan untuk sementara waktu telah disingkirkan. Nah, jalannya sudah dipermudah. Apakah kita akan menciptakan alasan lain lagi, saudara, untuk bisa menghindar dari undangan untuk mendekat kepada Tuhan? Kita akan berkata, sorry Tuhan, saya masih punya ini dan itu yang harus aku urus dan aku selesaikan dulu. Saudaraku, dalam menyelesaikan misinya di dunia ketika sudah dekat dengan Yerusalem. Pada saat Yesus melihat kota Yerusalem itu, Alkitab mencatat Yesus menangis. Dan dia berkata dengan rasa sesak di dalam dadanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu.
Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Lalu ia menubuatkan tentang runtuhnya atau hancurnya kota Yerusalem sebagai bagian dari hukuman Allah atas bangsa Yahudi. Karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka, tidak mau menanggapi undangan-undangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan apa yang Yesus nubuatkan itu digenapi di tahun 70 Masehi. Ketika Jenderal Titus dengan pasukannya menyerbu masuk mengepung kota Yerusalem dan menghancurkan kota ini. Saudaraku, nubuat yang Yesus sampaikan itu diakhiri dengan perkataan seperti ini. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah mengelawat engkau. Engkau tidak mengetahui kapan waktunya Allah melawat engkau. Saudaraku, ini peringatan dan sekaligus pelajaran buat kita. Hendaklah kita peka pada lawatan Tuhan di setiap zaman. Sehingga kita bisa menangkap apa yang Ia inginkan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kerinduannya untuk dekat dengan kita jauh lebih besar dari kerinduan yang kita miliki untuk datang kepada Dia. Dia menginginkan kita semua untuk dekat kepadanya. Salah satu kitab Injil berkata, betapa rindunya, Yesus berkata, betapa rindunya aku mengumpulkan kamu. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah naungan sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudaraku, ini merupakan satu jeritan kepedihan dari hati Allah. Dia mau melindungi umatnya begitu rupa. Dia mau menaungi umatnya begitu rupa. Tapi sayang, umatnya itu seringkali menolak ajakan ini, mengabaikan kerinduan ini, dan mengurus kepentingannya sendiri-sendiri. Itu sebabnya karena begitu besar kerinduannya untuk membawa manusia itu datang mendekat kepadanya. Ia rela untuk meninggalkan tahta kemuliaannya, turun dalam dimensi waktu manusia, turun dari surga memasuki dimensi waktu manusia, menderita bagi kita, supaya kita bisa bersama-sama dengannya selama-lamanya. Ia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau tidak, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sekarang aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Diam selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kenapa Daud begitu merindukan. Bagaimana Daud memiliki kerinduan seperti ini? Karena dia banyak meluangkan waktunya kepada Tuhan. Dia banyak, walaupun di dalam gemuruh tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi justru di waktu seperti itu, Daud banyak mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia banyak bersekutu dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, dia berkata, dia rindu untuk terus bersama-sama dengan Tuhannya. Saudaraku, sekali lagi saya rangkumkan. Mari maknai pesan masa pandemi ini sebagai undangan Tuhan untuk mendekat kepadanya. Dalam kurun waktu tertentu Tuhan sedang meneduhkan hal-hal yang membuat
saudara itu selalu gagal untuk mendekat kepada Tuhan. Kesibukan-kesibukan saudara sedang di cooling down, sedang di slow down, sedang di rem atas seizin Tuhan. Dan ini waktunya untuk kita memanfaatkan kesempatan ini untuk banyak bersekutu dengan Tuhan, ya, menikmati hadirat-Nya. Dan biarlah kerinduan kita ditumbuhkan, ya, di dalam kebersamaan kita menikmati quality time dengan Tuhan. Sungguh keletihan, kelesuan kita akan diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan berikan kepada kita kelegaan yang bersumber daripadanya. Amin, saudaraku. Mari kita sekarang masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Kalau saudara belum, ya, atau tidak sempat untuk membeli roti perjamuan, anggur perjamuan, ya, saudara bisa menggantikannya dengan cracker, dengan roti, dan kemudian anggur saudara bisa ganti dengan teh atau sirup, ya. Nah, mari kita bersekutu untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, yaitu di dalam perjamuan kudus, atas perintah Tuhan ini, ya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita sekarang mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan, ya, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu buat firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur kepadamu bahwa kami boleh memuji menyembah Tuhan di dalam ibadah ini. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau juga masih menyediakan waktu buat kami untuk datang kepadamu kapanpun kami mau. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah Roh-Mu yang kudus terus memenuhi kami supaya kami terus diarahkan hidup kami ini. Dan kami boleh senantiasa diberikan satu kesadaran bahwa waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan itu adalah sungguh sangat berharga. Karena Engkau akan memperbaharui pikiran kami, jiwa kami. Engkau memperbarui kekuatan kami. Kami butuh itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah buat kami mengerti apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami boleh menanggapi undangan-Mu. Kami boleh datang meresponi undangan untuk masuk di dalam jamuan-Mu ya Tuhan. Menikmati quality time dengan Engkau. Terima kasih juga buat perjamuan kudus ini. Terima kasih buat kematian-Mu yang telah menebus dosa kami ini. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang memberi kami hidup yang baru. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa buat bangsa negara kami ini. Kami bersyukur bahwa kesembuhan-kesembuhan sudah banyak terjadi. Dan orang-orang yang terpapar sudah semakin mengecil. Dan kami berseru kepadamu Bapa, biarlah disudahi sepak terjang roh maut atas jiwa-jiwa di muka bumi ini. Hentikan itu dan sudahi segala sepak terjangnya ini. Kami berdoa berikan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden kami beserta para menteri untuk bersama-sama menangani ini dekat dengan seluruh rakyat. Engkau makin bukakan kesadaran kami betapa pentingnya kebersamaan kami untuk mendukung pemerintah memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Supaya bangsa ini dimerdekakan dari tekanan-tekanan karena COVID-19 ini. Kekhawatiran dihancurkan. Dan Kau memulihkan perekonomian negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa negara kami ini. Dan kami berdoa biarlah kesembuhan makin banyak lagi terjadi. Orang-orang yang terpapar disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perisai para tenaga kesehatan yang merawat orang-orang itu, bungkus mereka. Dan jangan izinkan COVID-19 menyerang mereka lagi. Juga Engkau memberkati, melindungi jemaat-Mu sekalian ya Bapak. Perisai-Mu atas mereka. Pelihara mereka di dalam hari-hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Terima kasih. Juga kebutuhan untuk kesehatan Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Juga kepada para pemimpin rohani kami berdoa berikan damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Juga Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sekarang saudara kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan biarlah perlindungan dari Roh Kudus ini terus bersama-sama dengan kita, menuntun kita untuk kita bisa peka, mendengar suara Tuhan dan dipimpin untuk hidup menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup kita hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita berkata, amin.